Shalom, saudara, ini ibadah terakhir untuk pengurapan di tahun 2025, saudara. Bulan Desember, minggu depan kita masuki bulan Desember dan kegiatan-kegiatan hanya ada hari Minggu saja. Dan setiap hari Minggu selama bulan Desember kita menikmati bulan Natal, saudara ya. Jadi tema-tema Natal yang akan kita bahas. Dan hari ini saya tidak membahas tema Natal, saudara, tapi saya membuka satu pintu gerbang atau satu pintu untuk ke depan. Karena tahun depan itu, saudara, kita akan berbicara tentang pemaksimalan kapasitas, tentang pemakaian Tuhan kepada kita, bagaimana rencana Tuhan terjadi bahwa kita ini dipakai Tuhan, saudara, untuk melakukan banyak hal. Kurang lebih setahun, 2 tahun, khotbah-khotbah kita lebih banyak pendalaman Alkitab, dasar-dasar pengenalan akan Allah, dasar-dasar tentang kebenaran firman Tuhan, dan cenderung lebih akarnya, pondasinya, saudara. Dan tahun depan itu kita bertumbuh, bagaimana saya dan saudara itu akan maksimal dalam hidup ini, karena saudara, kita hidup ini bukan tujuan kita, bukan hanya surga saja, tapi bagaimana menjalankan tanggung jawab kita dalam dunia ini. Saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini istimewa, kita ini berharga di hadapan Tuhan, dan di sisi yang lain, saudara, setiap kita diciptakan, saudara, oleh Tuhan dengan satu tujuan. Ada tujuannya, ada yang harus dilakukannya, ada yang harus dijalankannya, dan goalnya itu, saudara, Tuhan sendiri yang akan menentukan. Hari ini saya berbicara tentang pemenang kehidupan, saudara. Pernah dilakukan survei di Universitas Harvard, saudara. Penelitian ini dilakukan terhadap 2.000 warga Amerika usia 18 tahun ke atas. Terhadap 2.000 orang ini sudah dipisahkan. Sebagian adalah orang-orang yang ekonominya lemah atau miskin atau gagal dalam hal ekonomi. Sebagian lagi orang-orang yang cenderung sukses, berhasil dalam hal ekonomi. Lalu saudara, kepada mereka ditanyakan, apa sih yang sebenarnya membuat orang itu gagal dalam hidupnya? Apa sebenarnya yang membuat orang itu gagal dalam hidupnya? Inilah dalam arti sekuler, saudara, dalam arti umum. Saudara, orang-orang yang cukup sukses, 50% berkata begini, orang gagal dalam hidupnya oleh karena orang itu tidak cukup berbuat banyak bagi dirinya sendiri. Tidak cukup berbuat banyak bagi dirinya sendiri, saudara, dia tidak maksimal, dia kurang motivasi, kurang ambisi. Jadi sebenarnya kegagalan oleh karena orang itu sendiri, saudara. Jadi 50% mengatakan kegagalan itu karena orang itu sendiri. Dan setengah lagi terhadap orang-orang yang kondisi ekonominya lemah, gagal, atau orang-orang yang miskin, ditanyakan juga hal yang sama. Apa sih yang sebenarnya membuat orang itu gagal dalam hidupnya sehingga dia mengalami kesulitan ekonomi? Lebih dari 50% mereka mengatakan bahwa kegagalan itu disebabkan karena faktor luar. Oleh faktor ekonomi, karena orang tuanya miskin. Dia tidak punya uang. Jadi disebab oleh di luar dirinya. Karena kondisinya tidak baik, karena kondisi ekonomi tidak mendukung, lahir di tengah-tengah keluarga yang miskin, maka mereka gagal. Dengan kata lain, saudara, sebagian besar orang-orang yang sukses mengatakan bahwa kegagalan tidak disebabkan oleh karena kondisi luar, tapi karena orang itu sendiri tidak maksimal dalam hidupnya. Tetapi orang-orang yang ekonomi lemah, saudara, mereka yang gagal cenderung menyalahkan kondisi atau keadaan. Keadaanku lah yang menyebabkan aku gagal. Keadaanku lah yang menyebabkan aku miskin. Keadaanku yang tidak bisa maksimal oleh karena kondisi, situasi di luar dirinya. Saudara, padahal faktanya, kemiskinan bisa membuat orang gagal, saudara. Tapi keberhasilan pun tidak menjamin orang itu, ekonomi yang baik pun, kekayaan pun tidak menjamin orang itu sukses.
Banyak anak-anak yang lahir dari kelas menengah ke atas tidak berhasil dalam hidupnya. Dari keturunan pertama kakeknya orang hebat, papanya orang hebat, anaknya belum tentu. Karena apa? Banyak di antara mereka yang hidup dengan harta yang berlimpah tidak punya motivasi hidup. Mereka puas dengan kondisi orang tuanya, uang orang tuanya, dipikir dengan uang yang ada itu cukup untuk dia dan keturunannya. Mereka tidak sungguh-sungguh belajar, mereka tidak ambisi untuk lebih sukses. Dengan kata lain, saudara, kondisi sebenarnya tidak membuat seorang itu berhasil atau sukses. Kondisi yang miskin atau kondisi yang kaya tidak menjamin seorang itu gagal atau sukses. Tapi faktor dari dalam diri orang itu sendiri. Kita bisa melihat di Alkitab, saudara, kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab, bisa dibuka. Kelihatankah atau kecil? Kelihatan ya? Kurang besar ya? Yusuf hidup dalam penderitaan, tetapi dia berhasil. Saul awalnya sukses, berhasil menjadi raja pertama orang Israel. Tapi karena keangkuhannya, kesombongannya, dia disingkirkan oleh Allah, gagal. Daud semula tidak diperhitungkan, saudara, tapi berhasil. Simpson awalnya dipakai Tuhan, tetapi karena wanita ia jatuh dan meninggal. Petrus, seorang nelayan biasa yang tidak diperhitungkan, saudara, dengan ekonomi yang lemah, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Tapi Yudas, seorang bendahara yang pinter kalkulasi uang, saudara, akhirnya mati gantung diri. Kita bisa melihat bahwa kondisi tidak mencerminkan atau menggambarkan keberhasilan seseorang. Next berikutnya. Kita akan belajar lebih dalam dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang Allah inginkan tentang pemenang kehidupan? Saudara, Tuhan ingin kita menjadi yang terdepan dan melakukan pekerjaan besar. Kita buka dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Yohanes pasal 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, Tuhan ingin kita ini menjadi yang terdepan. Berhasil bukan berbicara soal ekonomi, tapi berhasil sesuai dengan panggilan saudara. Berhasil sesuai dengan profesi saudara. Tapi yang pasti Tuhan tidak ingin kita menjadi ekor. Bahkan Tuhan sendiri berkata, engkau akan melakukan pekerjaan lebih besar daripada yang aku lakukan. Tuhan ingin semua orang percaya itu sukses sebenarnya, saudara. Berhasil. Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang berdampak bagi dunia ini. Tuhan ingin menjadi orang-orang yang sebenarnya saudara kepala, bukan ekor. Yang terdepan, bukan yang di belakang. Yang berdampak, bukan sekedar pengikut, saudara, tapi pembuat sejarah. Orang yang menciptakan sesuatu yang berhasil. Bangsa Israel itu sampai sekarang, saudara, jumlah penduduk bangsa Israel itu di Israel itu 78 juta. Di Israel, penduduk Israel itu di Israel sendiri, di negeri Israel 78 juta. Tapi di luar Israel itu ada lebih dari 8 juta. Tapi saudara, dari semua suku bangsa, peraih Nobel terbanyak itu dari Israel. Indonesia penduduknya 270 juta. Sampai sekarang kayaknya saya belum pernah dengar ada peraih Nobel di Indonesia, ada? Hampir semua yang kita nikmati teknologi itu sebagian besar dari Israel. Saudara, ini membuktikan bahwa umat Allah, Tuhan ingin pakai, saudara. Berdampak, bukan soal kecil besarnya, bukan soal kondisi tidaknya, tapi Tuhan ingin Tuhan pakai kita lebih besar. Lalu bagaimana kita cepat, bagaimana kita menjadi pemenang kehidupan seperti yang Tuhan inginkan? Yang pertama, saudara, miliki tujuan dan goalnya, muliakanlah Allah. Allah dalam melakukan pekerjaan
selalu memiliki tujuan, saudara. Kita buka dulu ayat-ayatnya. Amsal 29:18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Dalam terjemahan lain, where there is no vision, the people are untrained. Maksudnya bebas, tidak terkendali. Bila tidak ada visi, manusia itu bebas, liar, tidak terkendali, amburadul. Bila tidak ada visi, tidak ada tujuan dalam hidup ini, saudara. Kalau saudara tidak punya ambisi apa-apa dalam hidup ini, mau ditanya, jadi apa besok nanti? Ya, jadi apa saja deh. Yang penting bisa hidup. Cita-citanya apa? Enggak tahu cita-citanya apa. Saudara, memang bisa saja orang-orang yang tidak punya cita apa-apa, saudara, tidak punya keinginan bisa berhasil, tapi perhitungannya, saudara, prosentasinya kecil. Tapi orang yang punya tujuan, punya visi, dia akan meraih tujuan itu dengan sungguh-sungguh. Bung Karno berkata, gantungkanlah citamu setinggi langit. Gantungkanlah. Tapi orang bilang, jangan gantung tinggi-tinggi nanti jatuh cepat mati. Ya, itu orang pikiran negatif, saudara. Ada satu keinginan untuk maju. Saudara, kita bisa melihat dalam Alkitab, Adam dan Hawa diciptakan apa, saudara? Supaya mereka menjadi wakil Allah untuk mengelola alam semesta ini. Allah menciptakan dunia, menciptakan manusia, menyatakan binatang, tumbuh, punya tujuan, saudara. Allah menciptakan bukan tanpa tujuan. Kenapa manusia itu punya alis? Hah? Kalau saudara kehujanan, banjirnya itu masuk ke mata saudara. Tapi karena ada alis, banjirnya itu lari ke sebelah. Kenapa orang barat itu hidungnya mancung? Karena oksigen yang ditelan, yang diadu banyak sekali, saudara ya. Kita ini hidungnya kurang mancung karena tidak membutuhkan banyak oksigen. Kalau itu omongan saya, saudara. Itu bercanda, saudara ya. Apalagi hidungnya pesa-pesa itu gak terlalu banyak makan oksigen, saudara. Itu di luar konteks, saudara ya. Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim karena Allah punya tujuan. Melalui keturunan Abraham akan lahir umat Allah, umat pilihan Allah. Allah mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir supaya bangsa Israel menyembah Allah dan mereka mendiami tanah Kanaan, di mana bangsa Israel akan turun-temurun ada di sana. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Yesus datang ada tujuannya, menyelamatkan manusia, saudara. Para murid dipanggil untuk memberitakan Injil. Tujuannya apa, saudara? Supaya banyak orang diselamatkan. Supaya banyak orang dimuridkan. Di dalam Alkitab, Allah itu, saudara, memiliki tujuan dalam banyak hal. Tapi banyak orang Kristen yang dalam hidupnya tidak memiliki tujuan, saudara. Maka saudara tidak akan tahu akan goalnya apa. Tapi yang pasti, saudara, sebenarnya meskipun tujuan kita adalah untuk sesuatu, pada akhirnya adalah untuk kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maksudnya, apapun profesi saudara, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Saya melayani dengan beritakan firman Tuhan. Saudara yang bekerja pengusaha melayani dengan uang saudara. Saudara pendidik melayani dengan cara saudara mendidik. Kita masing-masing melayani semuanya untuk Tuhan, saudara. Yang penting kita punya tujuan. Mulai sekarang, saudara lihat, mulai merefleksi diri, merenungkan, apa sih bakat saudara dari Tuhan? Talenta yang Tuhan berikan itu apa sih? Dari talenta itu saudara tahu cita-cita saudara apa? Saudara menjadi apa? Kedepannya saudara, apa yang ingin saudara raih? Dimulai dari situ. Yang kedua, saudara, bagaimana kita menjadi pemenang? Keyakinan kepada Allah dan keteguhan hati. Ini yang tidak dimiliki oleh dunia. Bagaimana supaya kita berhasil dalam menjalani hidup ini? Keyakinan kepada Allah dan keteguhan hati. Kita buka dalam Yosua pasal 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri,
supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Allah berkata kepada Yosua dan bangsa Israel, pergi berperang rebut tanah Kanaan. Lalu dengan pesan yang tegas, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang dimintakan kepadamu. Saudara, keyakinan yang tak tergoyahkan pada Allah, bahwa kita tidak berjalan sendiri dalam dunia ini. Kita percaya bahwa Allah menyertai kita. Kita percaya bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita. Kita percaya Allah akan menuntun kita. Yang berikutnya, keteguhan hati. Keteguhan hati itu tidak mudah khawatir, tidak mudah takut. Saudara, tidak mudah untuk merasa gagal lalu putus asa. Kita percaya, orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Allah, salah satu manifestasinya, saudara, salah satu bentuk nyatanya adalah dia tidak khawatir menjalani hidup ini. Orang yang percaya sungguh-sungguh, hatinya teguh. Saudara, mentalnya kuat. Saya mungkin pernah, saudara singgung, saya beberapa waktu lalu ngomong sama teman SMP, sudah lama, kita cerita-cerita, saudara ya. Saya melihat dia anaknya orang hebat, dia melihat saya juga anaknya orang hebat. Ternyata setelah kita ngomong-ngomong, ternyata kita dari orang-orang kiri, anak orang kiri, saudara. Dia pergi dari rumahnya ikut neneknya karena orang tuanya nggak sanggup membiayai dia, bangkrut, usahanya bangkrut. Saya juga keluar dari SMA pergi ke Jakarta hanya membawa beberapa baju, saudara. Nggak ada uang sama sekali, orang tua saya nggak kasih uang. Dari jemaat kasih berapa receh, orang mau kuliah, seharusnya dengan modal yang banyak, dengan uang baik, saya nggak bawa uang, saudara. Bayangin nggak bawa uang. Dari mana, saudara? Mau beasiswa dari Belanda nggak keluar, pagi sampai siang saya kuliah, siang sampai sore sampai ngelesi. Saya cerita sama teman saya, baru saya 1 semester kuliah, orang tua saya bilang, saudara, bisa nggak minta tolong saya minta uang untuk kontrak rumah? Sudah nggak biayai, orang tua minta uang lagi, saudara. Teman saya bilang, hah? Orang tahu mampu sampai begitu? Dia mau bilang apa? Jadi saya membiayai diri sendiri, bekerja cari uang sendiri, mesti kirim uang, orang tua kirim uang buat adik-adik sekolah, SMP mereka SD saya biayai berapa orang, saudara. Ketika saya cerita begitu, teman saya heran, kakak saya juga heran. Masa sih kamu dulu begitu? Iya. Tapi sudah berlalu, saudara. Keteguhan hati, saudara, itu akan mengiringi kepada orang yang percaya. Justru teman-teman saya yang the have, yang punya uang, banyak nggak berhasil. Saudara saya kuliah 6 tahun, seharusnya 4 tahun selesai. Lalu yang 2 tahun kemana? Saya kerja. 2 tahun saya kerja, saudara. Salah satu koperasi. Akhirnya waktu kerja sudah cukup bagus, sudah kasih motor, sudah kendaraan, bisa kos. Tapi saya pikir-pikir kalau saya kerja terus, kapan saya selesainya? Kuliah saya. Akhirnya sudah saya berhenti, saya nekat, saya sampai selesaikan, saya nggak kerja lagi. Apa? Karena goalnya bukan cari uang. Saya ingin jadi hamba Tuhan, selesai ya sudah. Orang yang percaya, salah satu bentuk manifestasinya memiliki keyakinan yang teguh. Dia tidak khawatir, memang kadangkala ada kekhawatiran, saudara. Itu masih dalam kuliah ya, ketika memasuki rumah tangga, saudara. Wah, itu banyak sekali juga masalah. Ingat di Jakarta gaji 1 juta waktu itu tahun 2008 ya. 2008 ketika Peter lahir, 98. Gaji baru 1 juta, saudara, kontrak di rumah daerah kumuh, kontrak daerah Telogong di belakang, saudara ya. Kita kontrak rumah, kalau kebanjiran itu air masuk semua, kasur ngambang semua, yang kuning-kuning juga masuk semua, saudara. Pernah satu kali gaji 1 juta, saudara, hanya dipakai untuk 1 hari rumah sakit. Waktu itu Peter sakit step, cari rumah sakit, sudah salah satu yang terdekat itu di Atmajaya, semua penuh. Itu nggak ada tempat sama sekali. Hanya 1 tempat yang VIP, dia bilang 1 hari 1 juta. Ya sudah, saudara. Masuk, pagi masuk, sampai malam besoknya itu saudara kita keluar. Gaji 1 bulan itu cukup 1 juta. Tanya kenapa keluar? Ya sudah nggak ada biaya lagi, suruh tanda tangan, saudara. Banyak pergumulan. Tapi karena tujuan ingin jadi hamba Tuhan, nggak tergoyahkan apapun masalah,
semua bisa dilalui. Bukan hanya punya anak satu tapi sampai 3, saudara. Dan puji Tuhan hari ini melayani saudara. Keteguhan hati, bukti bahwa kita percaya pada Tuhan. Amin. Yang berikutnya saudara, yang ketiga, kita lanjut. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menjadi pemenang dalam hidup ini? Kerja keras dan tekun. Nggak bisa saudara leha-leha, santai nggak bisa. Ibrani pasal 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Memiliki ketekunan, saudara. Kerja keras, rajin. Ada satu, saya lupa waktu itu ya, ikut seminar atau baca buku. Satu statement yang menyatakan bahwa kalau kamu tidak putus asa dalam melayani gereja, menggembalakan jemaat, kalau kamu tekuni itu pelayanan, suatu saat Tuhan akan mengangkat engkau. Saudara, kalimat ini itu membekas dalam pikiran saya. Membekas sekali, pokoknya kalau kamu menggembalakan satu gereja, kamu tekuni sungguh-sungguh, apapun yang terjadi kamu tidak putus asa. Suatu saat Tuhan akan memakaimu. Saudara, ini kalimat betul-betul luar biasa, berdampak sekali buat saya. Kalau nggak salah itu bukunya Peter Wagner atau apa saya lupa, tapi kalimat itu terus terngiang-ngiang, saudara. Saudara, sebelum saya menggembalakan di Makassar, saya itu sudah menggembalakan di Jakarta. Tahun 98 itu terjadi kerusuhan di Jakarta, saudara. Terjadi bakar-bakaran itu kan, termasuk di Makassar. Tahun 99 kami masuk di Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk itu gak seperti sekarang ini. Itu juga banyak orang dibakar-bakar. Saudara, kami melayani, kita merintis satu ruko, dan saya dengan istri saya, saudara, itu door to door bagi brosur antar rumah-rumah yang kosong. Rumah-rumah, pokoknya kita masuki dengan brosur, satu persatu, saudara. Kelilingi, akhirnya banyak jiwa-jiwa datang. Oleh karena masalah, saudara, kami mengembalakan antara tahun 1998 sampai 2001, 2002 kita pindah ke sini. Berapa tahun mengembalakan di sana, saudara ya. Jadi sudah mengembalakan. Tidak mudah, saudara. Terus dijalankan. Mesti kerja keras, bukan hanya doa, tapi juga tekun melakukannya. Dan kalimat kalau kamu terus melayani gereja, mengembalakan gereja dengan tekun, tidak putus asa, suatu saat Tuhan yang sendiri akan membangun itu. Dan sekarang hasilnya nyata. Saya melayani saudara itu bukan setahun 2 tahun. Mulai SMA saya sudah melayani. SMA itu mulai tahun 1990. Banyak belum lahir tahun itu ya. Tahun 1990, satu SMA saya sudah melayani. 90 itu saya sudah kuliah. Kurang lebih 87. 1987 saya masuk SMA, saya sudah melayani. Melayani sekolah minggu, menjadi ketua remaja. Tahun 90 saya full sekolah Alkitab. Jadi kalau dihitung antara tahun 1987 sampai sekarang itu berapa tahun? Berapa tahun Bu Irna? Yang hitung matematika? Hah? 38? Lebih lah. 87. Kalau tahun 2000 aja 25 tahun, betul? Berarti 38 ya? 38 tahun sudah saya melayani. Jenuh lah, bosan lah, saudara. Hidup dalam pelayanan. Pernah dimarahin, saudara. Pernah dipermalukan. Tahun 90 saya sekolah Alkitab di Jakarta. Pertama kali saya melayani sekolah minggu itu daerah Pantai Indah, daerah salah satu perumahan di Jakarta, saudara. Taman Ratu. Satu rumah melayani, saudara, sore-sore melayani sekolah minggu. Itu anak sekolah minggu nakal-nakal, saudara. Wah, kelewatan nakal-nakalnya. Kak, saya dari kampung, saudara ngomong aja belum begitu lancar. Ngajar sekolah minggu anak nakal-nakal, belum sampai 2 menit saya berhenti, saudara, saya kasih orang lain, gak bisa, saudara. Wah, pokoknya penuh dengan pergumulan lah, tapi harus dijalani, harus tekun, harus tidak khawatir, terus maju. Orang kerja keras dan tekun, Alkitab katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Bukan hanya pelayanan, studi, pekerjaan, betul nggak Pak Anas? Perlu harus dengan ketekunan. Yang senior-senior,
perlu dengan ketekunan dalam banyak hal. Tanpa tekun, saudara tidak akan sampai pada tujuan. Yang keempat, yang terakhir, saudara, supaya kita menjadi orang yang berhasil, hidup dengan bijaksana. Yosua pasal 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, kalau poin pertama tadi itu berbicara punya keyakinan, yang poin kedua, punya keyakinan yang kokoh, keteguhan hati. Ini berbicara tentang iman percaya yang kuat, tidak goyah. Kita percaya kepada mujizat Tuhan, kita percaya kepada kuasa Allah. Tapi poin yang terakhir, pada poin yang keempat, saudara, kekristenan tidak hanya berbicara mujizat saja. Kekristenan tidak hanya berbicara tentang kuasa ilahi saja, tapi kekristenan berbicara tentang bagaimana firman Tuhan itu, Alkitab katakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya apa dikatakan, saudara? Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Supaya engkau, saudara, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dengan kata lain, sudah menjadi orang Kristen itu bukan hanya berbicara iman percaya saja, mujizat saja, tapi hati kita, pikiran kita, paradigma kita diubah. Saudara semakin lama semakin bijaksana, semakin berhati-hati dalam hidup ini. Ada orang yang kerja keras, saudara, tekun bekerja, bahkan melayani, tapi nggak berhati-hati dalam hidupnya. Cara mengatur keuangannya, saudara, cara memanage hidupnya serampangan, orang Jawa bilang, seenak saja, nggak bisa berhasil. Jadi kekristenan itu, saudara, semakin hari itu saudara semakin wise, semakin bijaksana, semakin benar dalam berpikir, dalam bertindak, dalam melakukan segala sesuatu. Jadi keberhasilan itu sebenarnya sesuatu yang utuh. Banyak orang pintar, saudara, nggak berhasil karena kurang kerja keras dan tekun. Ada orang yang pintar, kerja keras dan tekun, tapi gak berhasil karena dia tidak hati-hati dalam hidupnya. Tidak bijaksana dalam hidupnya. Dan firman Tuhan yang saudara dengar setiap minggu, hendaklah itu memerangsang saudara, untuk semua saudara pengen lagi dengar firman Tuhan. Pengen lagi mendengar firman Tuhan, membuat saya ingin belajar lebih jauh, sehingga firman Tuhan itu, saudara, membuat saudara bijaksana. Bangsa Israel, salah satu kuncinya keberhasilan mereka adalah apa, saudara? Orang Israel itu punya tradisi begini. Kenapa kitab suci Alkitab itu, saudara? Alkitab itu, kalau orang luar bilang bahwa Alkitab orang Kristen itu sudah menyimpang, sudah nggak benar, itu salah. Karena apa? Alkitab itu, saudara, disusun berdasarkan dua hal. Pertama, itu lampiran-lampiran papirus, bagaimana para nabi-nabi, para rasul-rasul, saudara, itu mendapatkan ilham dari Allah, firman Tuhan, mereka tulis lewat papirus-papirus, lembaran-lembaran itu, dan itu tersebar di mana-mana. Yang kedua, lewat namanya tradisi kehidupan. Selain Alkitab itu dibaca, lembaran-lembaran itu dibaca, saudara, ternyata firman Tuhan itu, saudara, bukan hanya dibaca saja, tetapi menjadi kehidupan bangsa Israel. Mulai kecil, anak-anak itu diajar membaca Alkitab. Mulai kecil, anak-anak itu diajar membaca firman Tuhan. Diajar. Sampai, saudara, istilahnya firman Tuhan ada namanya dikalungkan di sini. Loh atau ada hukum-hukum tertentu yang dikalungkan. Supaya mereka hafal. Jadi ketika Alkitab dulu, Alkitab jadi satu ini sudah tersebar di mana-mana. Lalu ada tradisi lisan namanya, tradisi lisan itu tradisi yang sudah dijalankan oleh bangsa Israel, turun-temurun, saudara, dan juga buku-buku atau kertas lembaran-lembaran papirus yang terpencar itu, saudara, antara lembaran papirus itu lalu disinkronkan dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, anak-anak, orang tua. Akhirnya, saudara, klop. Oh, ternyata antara kejadian sampai kejadian sampai
kitab terakhir, saudara Maleakhi, ini sinkron dengan apa yang dilakukan bangsa Israel. Bangsa Israel mereka kecil, saudara, mereka tuh baca. Jadi dengan kata lain, di luar kepala mereka. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, itu ada namanya itu tembok ratapan. Iya kan? Mereka itu biasa, saudara, baca Alkitab segoyang-goyang. Gitu ya. Ini sambil menghafal. Mereka itu menghafal ayat-ayat dihafal, saudara. Bagi mereka kalau sudah hafal ayat itu sudah mendapatkan pahala. Orang Kristen kan harus lebih dari itu kan. Makanya Allah bilang, kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat Farisi, kamu tidak masuk surga. Kalau sudah menghafal saja nggak cukup, gitu maksudnya. Harus lebih daripada itu. Nah saudara, karena bangsa Israel itu betul-betul mendalami firman Tuhan, akhirnya mereka berhasil, saudara. Mereka menjadi orang bijaksana. Pernah bangsa Israel, bangsa yang kecil itu mengalahkan 6 negara tahun 70-an. Nah kemarin lawan Iran, saudara, Iran dibuat KO, saudara. Tuhan membuat dia luar biasa. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengerti firman Tuhan, tidak membuat saudara semakin bodoh. Orang yang mendalami firman Tuhan tidak membuat saudara semakin bingung, tidak. Akan membuat saudara semakin pintar, bijaksana. Amin, saudara. Kita akan tutup dengan satu film. Kita akan melihat, saudara, apakah di antara saudara pernah menderita seperti ini? Atau di antara saudara punya penderitaan lebih besar daripada seorang wanita ini? Ini orang wanita tidak punya tangan, saudara. Tapi dia survive. Dia tidak mengasihi diri. Dan dia juga tidak putus asa. Dia juga tidak menangisi keadaannya. Dia tidak terpengaruh oleh kondisinya. Dia terus bekerja keras, tidak putus asa. Sampai hanya berhasil. Bisa diputar, dimatikan dulu lampunya. Wanita ini adalah salah satu manpir. Ulangi. Oke. Wanita ini adalah salah satu manusia paling kuat yang pernah ada. Kecelakaan tragis merenggut kedua tangannya dan hanya menyisakan satu kaki. Tubuhnya berubah total, tapi bukan hidupnya. Alih-alih menyerah, ia justru bangkit. Ia belajar menulis dengan mulut, membalas pesan pakai bibir, bahkan merias wajah hanya dengan kaki rapi seperti profesional. Masak, mandi, mencuci, semua ia lakukan sendiri. Hidupnya jauh lebih tertata dan anggun dibanding banyak orang yang fisiknya sempurna. Yang paling gila, dengan satu kaki, ia latihan binaraga, jatuh ratusan kali, bangkit ratusan kali, sampai akhirnya ia berdiri di panggung kompetisi. Sebagai juara paling bersinar, banyak pria mengejarnya. Karena kecantikan, ketenaran, dan kekuatannya, tapi ia memilih satu lelaki yang benar-benar mencintainya. Kini ia hidup bahagia, dimanjakan seperti putri, keliling dunia, dan bahkan sudah punya buah hati. Jika hidup kamu merasa mulai menghancurkanmu, lihatlah dia. Tubuhnya mungkin terpotong oleh takdir, tapi hatinya tetap menjalani hidup yang paling lengkap. Wanita. Saudara, orang yang serba cacat, kakinya cuma satu, tangannya nggak ada, tubuhnya nggak normal, tapi dia tidak menyalahkan kondisi keadaan, tidak meratapi dirinya, dia berjuang dan akhirnya dia berhasil. Adakah di antara saudara lebih sengsara dari dia? Adakah di antara saudara lebih menderita dari dia? Kalau dia bisa berhasil, kenapa kita tidak? Tuhan berikan kita kesempurnaan, dan lebih daripada itu, kita punya Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Mari tundukkan kepala.